Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sabrati ya 'alil mu'minin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Rika Lubi Mujayanah, NPM 1902 10406. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PPKN. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang berjudul Pandangan Islam mengenai lockdown virus corona atau COVID-19 dengan tema Islam menyikapi virus corona atau COVID-19. Untuk menyikapi wabah yang sedang terjadi sekarang ini, virus corona atau COVID-19, apa sih sikap yang harus kita lakukan terhadap beberapa daerah yang mengosongkan masjid dengan tidak melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah? Apakah alangkah baiknya kita mengikuti himbauan untuk sholat di rumah saja atau tetap melaksanakan sholat berjamaah tetapi harus memakai masker dan ada jaraknya? Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita dalam Sahih Bukhari dan Muslim, idza sami'tum bihi bi aradhi fala taqdimu alaih wa idza waqa'a bi aradhin wa antum biha fala tahruju firaran minha. Jika mendengar kata bihi itu maksudnya taun atau wabah penyakit di suatu daerah. Janganlah kamu ke sana. Kita sudah tahu bahwa di situ ada wabah penyakit, maka kita tidak boleh datang berkunjung ataupun berlibur ke tempat tersebut. Nah, ini ada yang dilakukan beberapa negara sekarang, semisal di Italia sebagai wabah terbesar kedua setelah Cina, maka kita jangan ke sana, jangan berkunjung ke sana. Dan kalau kita sudah sempat ke sana untuk berkunjung di daerah yang terjangkit wabah COVID-19, jangan pulang ke Indonesia dulu untuk menyelamatkan nyawa-nyawa orang yang berada di Indonesia, kaum muslimin, dan untuk memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Sekarang sudah diberlakukan karantina 14 hari untuk isolasi mandiri jika memang Anda pemudik dari wilayah yang berzona merah atau wilayah yang terjangkit COVID-19. Untuk disterilisasikan dulu, baru kalian kalau sudah dinyatakan tidak positif corona lagi atau tidak mengidap gejala-gejala COVID-19, maka boleh berinteraksi sosial seperti biasanya di lingkungan kalian. Ada juga yang berspesifikasi untuk kita tidak takut dengan virus corona. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengajarkan Nabi Muhammad. Kata Nabi, firra minal majzizun. Firra, larilah engkau, minal majzizun. Kalau ada orang yang terkena penyakit menular di dalam konteks ini, Nabi menyebutkan penyakit kusta. Firra minal asad, seperti engkau lari dari singa. Jadi kita lari untuk menghindari virus-virus tersebut agar tidak semakin menular ke banyak orang dan kita bisa menyelamatkan nyawa-nyawa orang yang ada di dunia ini. Apalagi di Indonesia banyak ribuan jiwa, yang itu pun sulit jika sudah terjangkit wabah virus COVID-19. Dan kalau kita masih belum melakukan lockdown atau physical distancing, maka sangatlah sulit untuk memutus rantai tersebut. Pada masa Umar bin Khattab ada suatu lembah yang banyak wabah virus hama. Kemudian kata Umar bin Khattab, mari kita pindah ke tempat yang tidak ada manusia, yang steril. Kita pindah dari takdir yang buruk ke takdir yang lebih baik. Nah, di sini untuk menyelamatkan
para pengikutnya, Umar bin Khattab memilih pindah dari tempat yang ia singgahi karena menurut Umar bin Khattab tempat yang layak dan steril untuk umatnya itu untuk menyelamatkan nyawa-nyawa umatnya. Sehingga bukan berarti ketika sudah ada orang yang terkontaminasi bakteri atau virus COVID-19 lalu kita berjabat tangan dengan rasa kesombongan memberani bahwa tidak takut dengan virus tersebut. Jikalau kita seperti itu, maka kita adalah umat yang meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, dan kita salah berpikiran seperti itu. Jadi kalau orang yang positif virus corona atau COVID-19 mendekati kita dan mengajak berjabat tangan, maka kata Nabi Muhammad SAW, sudah balik, pulanglah ke rumahmu, tidak perlu bersalaman. Kalau yang kita lakukan saat ini tidak melakukan interaksi sosial dengan orang yang dikhawatirkan menularkan virus COVID-19, tidak berjabat tangan, bukan meninggalkan sunnah, tapi justru sedang melaksanakan sunnah yang diajarkan para nabi kepada umatnya. Sekian hasil tugas dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.